Selamat pagi guys, pagi ini Semarang sepertinya cuacanya cerah sekali ya. Cocok nih kalau buat jalan-jalan. Nah sekarang kita akan lihat kondisi expander, apakah masih cukup bersih apa enggak. Karena sebelum berangkat ke Semarang, expander sempat saya cuci dulu menggunakan alat steam. Oke, mari kita lihat. Wah, ternyata cukup bersih ya guys, dan sepertinya nggak ada debu yang nempel nih. Oh ya, walaupun pakai alat steam, tapi ini cuma pakai sampo biasa loh guys. Oke, nanti insya Allah di video selanjutnya kemungkinan saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara mencuci mobil dengan alat bertekanan tinggi. Nah, siapa tahu kalian tertarik setelah melihat testimoni saya ini. Oke guys, sekarang waktunya kita jalan-jalan. Halo semuanya. Hey. Hari ini kita mau ke mana nih? Oke guys, hari ini kita akan jalan-jalan menuju ke suatu tempat yang cukup menarik sekali, yaitu tepatnya di daerah Bawen. Namanya adalah Hortimat. Oke, bagaimanakah keseruannya kita kali ini? Ya, saksikan terus ya. Sekarang kita sudah hampir sampai di daerah Bawen, Semarang. Kayaknya udah enggak, lokasinya udah semakin dekat. Tanjakan ya? Iya, tanjakan. Tanjakannya lumayan. Kita sudah di Hortimat ya. Sudah sampai. Kita sudah sampai. Akhirnya. Ada pemandangannya bagus sekali. Salah satu destinasi wisata di daerah Kabupaten Semarang yang menarik untuk dikunjungi adalah Hortimat Agro Center, sebuah agrowisata yang terletak di Jalan Gatot Subroto Bawen. Hortimat menyediakan kebun seluas kurang lebih 20 hektar yang ditanami berbagai jenis buah dan sayuran organik. Nah, di sana kita diizinkan untuk mengelilingi kebun buah dan sayur menggunakan mobil orange yang sudah disediakan oleh Hortimat yang mereka sebut dengan AgroTour. Kita sampai nih. Kita Cek sudah suhu sampai dulu. di sini. Dengan membayar tiket sebesar Rp100.000 per mobil, kita bisa membawa kerabat bahkan sampai dengan 12 orang. Lalu ada tour guide yang akan menjelaskan seputar sejarah Hortimat, jenis buah dan sayur apa saja yang ada di kebun dan informasi menarik lainnya. Oke guys, di video berikutnya ini mungkin akan sedikit membosankan buat kalian semua ya. Karena selama beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan pemaparan dari tour guide mengenai jenis buah dan tanaman apa saja yang ada di kebun Hortimat ini.
Nah, buat kalian yang tertarik silahkan tonton terus sampai selesai. Dan jika kalian sudah merasa bosan, silahkan langsung saja kalian skip video ini. Oke, kami ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu peserta di Hortimat Agro Center Bawin. Bersama kami Divisi Agrotur akan menemani perjalanan Anda untuk berkeliling kebun buah dan kebun sayur yang luasnya ini kurang lebih ada 20 hektar. Dan kita akan mulai dari kebun yang ada di samping kanan kita. Di sini kita punya kebun dari berbagai macam jenis tanaman koleksi. Di kebun koleksi kita ini ada 72 jenis tanaman yang berbeda. Salah satunya di samping kanan depan kita ini kita melewati deretan tanaman buah naga berdaging buah merah. Kemudian di depan di sini kita berjumpa dengan beberapa tanaman durian unindo atau durian unggulan Indonesia yang usia tanam pohonnya ini sudah mencapai puluhan tahun. Selanjutnya yang ada di samping kiri, Hortimat mengembangkan tanaman nangka madu. Buah nangkanya kita bungkus menggunakan karung seperti itu, dimaksudkan supaya terhindar dari hama tanaman. Sementara di sisi kanan depan, ini kita melewati kebun dari tanaman jeruk bali putih atau ada juga yang menyebutnya jeruk pamelo putih, asalnya dari Malaysia dan biasanya banyak berbuah di pertengahan tahun. Nah, kemudian untuk sekedar informasi bagi Bapak Ibu beserta keluarga, Hortimat Agro Center Bawen, tanah seluas 20 hektar ini merupakan kebun buah dan kebun sayur kepemilikan pribadi dari Bapak Insinyur Budi Darmawan, di mana 90% tanah yang ada di kebun Hortimat ditanami dengan berbagai macam jenis tanaman buah-buahan, sedangkan sisanya 10% ini ditanami dengan berbagai macam jenis sayur-sayuran dan juga kebun bunga. Berikutnya ini kita akan memasuki area kebun dari aneka macam tanaman durian. Ya, di samping kiri ini adalah blok tanaman durian musangking yang terkenal asal dari Malaysia, mungkin dikenal dari filmnya Upin Ipin. Sedangkan yang ada di samping kanan depan ini jenisnya sudah berbeda lagi. Di kanan depan kita ini adalah kebun dari tanaman durian montong yang asalnya dari Thailand. Nah, untuk durian montong jika dibandingkan dengan musangking ini memiliki keunggulan dalam ukurannya. Durian montong beratnya bisa mencapai 3 hingga 8 kg, bahkan bisa juga lebih. Untuk saat ini beberapa jenis durian ini sudah bisa dibeli langsung dari dalam toko buah kami. Nah, selain tanaman durian musangking ataupun durian montong Bapak Ibu, yang ada di samping kiri kita ini adalah kebun dari durian unindo atau singkatan dari unggulan Indonesia. Di Hortimat kita punya kurang lebih 100 pohon durian unggulan Indonesia yang masing-masing pohonnya ini memiliki nama-nama tokoh pewayangan. Misalnya kita punya pohon durian dengan nama Semar, ada yang namanya Petro, Bagong, ada juga yang namanya Bawor, dan masih banyak lagi. Dinamai seperti itu Bapak Ibu, ini supaya kita lebih mudah saja untuk membedakan rasanya, warnanya, ketebalan daging buah duriannya maupun harganya. Yang di Hortimat di sini kita juga mengembangkan tanaman durian yang asalnya dari Kalimantan. Sayangnya stoknya sudah habis. Tanaman di samping kiri kita ini namanya adalah tanaman durian lai. Durian lai ini adalah durian yang memiliki daging buah berwarna oranye. Beberapa orang menyebutnya papagan, pekawai, ataupun durian hutan. Dan selain berbagai macam jenis tanaman durian tadi, di sini kita juga mengembangkan varietas srikaya. Ini kebunnya di samping kanan kita ini adalah kebun tanaman srikaya jenis Grand Anuna atau disebut juga dengan srikaya jumbo, karena satu buah srikayanya beratnya mencapai lebih dari 500 gram. Sedangkan di samping kanan sudah tidak asing lagi, ini adalah blok aneka macam tanaman mangga. Mangga ini adalah tanaman tahunan yang biasanya panennya terjadi di akhir tahun atau di sekitaran bulan November hingga Januari. Nah, untuk mangga yang ada di Hortimat jenisnya sangat beragam. Beberapa di antaranya jarang ditemui di pasaran. Seperti kita punya varietas mangga Kyochai, Napdok Mai, Parkit, dan masih banyak lagi.
Nah, berikutnya Bapak Ibu yang ada di samping kiri kita ini masih merupakan bagian dari kebun durian Musangking. Cek, bibit atau tanaman yang diperoleh dari Hortimat ini bibitnya diperoleh melalui hasil okulasi atau sambung puncut, sehingga pada usia 5 hingga 6 tahun setelah masa penanaman ini sudah bisa mulai berbuah. Keunikan Musangking di sini selain harganya mencapai Rp250.000 per kilonya ditimbang beserta kulitnya, Musangking untuk pembeliannya di Hortimat ini biasanya harus melalui inden, yakni selama kurang lebih 1 hingga 2 tahun lamanya. Dikarenakan tanaman yang kita miliki masih sangat terbatas, namun peminatnya yang cukup banyak. Oke, ini kita berada di tengah-tengah kebun tanaman aneka macam lengkeng. Kita punya 6 jenis tanaman lengkeng di sini. Ada lengkeng itoh, lengkeng petulong, lengkeng kinglong, lengkeng beku, lengkeng Diamond River, dan juga lengkeng New Crystal. Bagi yang sudah berbuah, kita bungkus buahnya menggunakan jaring seperti itu. Dan untuk lengkeng ini satu-satunya tanaman di Hortimat yang sudah bisa kita buahkan di luar musimnya. Hampir setiap bulannya kita punya tanaman lengkeng yang bisa kita panen buahnya, hanya saja panennya secara bergantian, yakni dari satu pohon kemudian menuju ke pohon yang lainnya. Dari sebelah kanan kita ini adalah varietas tanaman kelapa pandanwangi yang asalnya dari Thailand, dan di bawahnya ada danau buatan atau embung yang difungsikan untuk menampung air hujan ketika kemarau. Airnya akan kita gunakan untuk menyirami tanaman yang ada di kebun. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kami informasikan, kami menawarkan wisata petik sayur. Sayuran langsung dari kebunnya, kita akan turun di kebun sayur. Namun apabila tidak, kita akan lanjutkan perjalanan keliling kebun kita. Bagaimana Bapak Ibu? Berminat petik sayur atau kita mau lanjut saja? Oke, lanjut saja. Kalau begitu, masing-masing tiket. Ini Bapak Ibu mendapatkan special gift berupa jeruk peras. Sayur masak itu kapan? Ini loh. Oh, ini masih ada petik sayur. Oh, ada jalan di bawah. Ibu dapat jeruk peras buat terima kasih. Atau nursery, berbagai macam jenis bibit kita rawat di situ sebelum nantinya dijual atau dipindahkan di kebun. Nah, untuk yang ada di samping kanan kita adalah lahan baru, yakni kebun dari aneka macam tanaman alpukat. Di samping kanan kita ini termasuk diantaranya ada alpukat mentega dan yang lainnya. Sedangkan di samping kiri ini kita punya kebun tanaman kelapa kopior. Nah, kelapa kopior ini merupakan salah satu komoditi yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Hortimat juga punya tanaman durian unggulan di samping kanan kita, durian Hortiking dengan ukurannya yang besar dan daging buahnya yang tebal. Selain itu, di sini kita juga mengembangkan varietas pepaya Bapak Ibu di samping kiri kita ini. Nah, untuk pepaya yang kita tanam di Hortimat ini jenisnya adalah pepaya Indo Prime atau singkatan dari Indonesian Premium. Pepaya Indo Prime ini nantinya memiliki daging buah berwarna oranye segar, kemudian dengan rasa yang jauh lebih manis dan juga biji di dalamnya lebih sedikit. Selain itu, yang ada di kiri depan ini masih dalam komoditi aneka macam tanaman durian. Ada beberapa varietas tanaman durian montong. Oh, itu tuh yang aku maksud tuh. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini kita melewati tanaman jeruk madu di samping kanan kita. Dan bisa dilihat di sebelah kiri depan ada 2 pohon durian montong yang masih banyak buah duriannya. Durian montong ini memang lebih unggul di dalam segi ukurannya. Satu buahnya bisa mencapai berat 3 hingga 8 kg, bahkan ada bisa yang lebih juga. Nah, kemudian ini kita akan mengantarkan Bapak Ibu beserta keluarga untuk menuju ke taman wisata Bina di Hortimat.
Untuk itu silahkan dipersiapkan terlebih dahulu tiket taman bunganya, karena di sana nanti akan ada petugas yang memeriksa tiket masuk. Gimana, bunganya bagus nggak? Bagus. Lumayan sih. Ada saya tuh mau Metik. metik. Bagus banget pemandangannya itu. Gunung Ungaran itu. Jadi ini luas perkebunannya tadi ada berapa hektar ya? Panjang banget, dan ini milik pribadi. Itu Gunung Ungaran, bagus pemandangannya. Oke, jadi seperti itulah perjalanan kami keliling kebun Hortimat Agro Center. So, gimana, kalian tertarik nggak guys? Kalau ada pertanyaan seputar Hortimat, silahkan kalian tinggalkan komen di bawah ya. Oke guys, setelah ini kita akan menuju Bandungan. Nah, di sana kabarnya ada spot menarik buat kuliner nih. Nah, kuliner apa saja kah yang ada di sana? Jangan lupa tonton video kami selanjutnya ya, karena setelah itu kita juga akan jalan-jalan menuju ke Kota Lama Semarang. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ke channel ini jika kalian belum. Dan bye bye.